Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RYD31 Media. Oke, Bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang sasis. Lagi rame, lagi seru sebenarnya. Tapi bukan tentang masalah sasis yang bisa ngelipet, sasis yang kropos, karatan dan segala macam, enggak. Tapi tentang efek dari viralnya berita sasis tersebut. Oke. Jadi apa sih yang pengen saya bahas di konten kali ini tentang sasis itu sebenarnya bukan tentang sasisnya ya, tapi lebih kepada dampak dari viral sasis yang ya menurut beberapa sebagian orang itu ya udah pengalaman, maksudnya udah beberapa kejadian lah yang memang cukup membahayakan juga, sasisnya patah, kelipat dan segala macam akibat dari karat, intinya seperti itu ya. Ya, dampaknya adalah sebenarnya jangka panjang dari program Astra Honda Racing Team selaku divisi balap Astra Honda Motor ya. Jadi buat saya di sana sih sebenarnya dampaknya, dan ini jelas bakal mempengaruhi juga pembalap-pembalap binaan Astra Honda Racing Team jika dampak dari sasis itu membuat tingkat kepercayaan konsumen dari Astra Honda Motor jadi menurun, otomatis juga penjualan makin sedikit atau lebih sedikit atau sangat sedikit, dan pastinya dari penjualan itu juga yang membuat efek Astra Honda Racing Team bakal mungkin mikir juga mengorbitkan pembalap-pembalap binaan mereka. Waduh, bahaya nggak sih sebenarnya? Bahaya sebenarnya. Jadi kenapa kalau buat saya sih, saya lebih jujur ya, sampai hari ini saya tuh jarang komentar di postingan-postingan tentang sasis ya. Jadi saya nggak komentar-komentar karena saya sendiri nggak ngalamin, dan saya juga nggak ngelihat langsung itu kan foto dari orang-orang yang sudah mengalami dan segala macam. Tapi kalau buat saya pribadi, saya memang yang pertama nggak pakai motor Honda, terus yang kedua juga saya nggak lihat langsung, dan saya juga nggak nyari berita-beritanya. Tapi memang berita itu kan muncul kan, konten kreator yang cukup kredibel dan paham tentang perbesian tentang sasis itu ngupload dan mengedukasi masyarakat, ataupun juga orang yang pengen cari rame-ramenya aja gitu kan, konten kreator seperti itu. Kalau buat saya kenapa, ya baiknya ya seperti saya, kalau memang nggak ngalamin, nggak memiliki juga produk-produk Honda ataupun seperti apa, ya mending menjaga diri kan, nggak usah komen yang ikut-ikut meramaikan dan segala macam, karena dampaknya sendiri itu bukan hanya penjualan yang sedikit, tapi jangka panjangnya adalah program-program dari Astra Honda Motor yang bakal terganggu juga. Ya mungkin yang kita concern adalah di channel ini adalah program pembinaan pembalap-pembalap Astra Honda Motor di divisi Astra Honda Racing Team itu bakal terganggu. Mungkin ya tahun 2023 ini Mario Suryaji memang ya setahu saya tidak disupport oleh Astra Honda Motor, tapi juga masih ada di bawahnya Mario Suryaji seperti Fadila Arbia Ditama, mungkin di bawahnya lagi ada Raikat Yusuf Fadila, Veda Ega Pratama, dan masih banyak lagi pembalap-pembalap binaan Astra Honda Racing Team yang mereka siap orbitkan pembalap-pembalap kecil, pembalap-pembalap muda, pembalap-pembalap cilik dengan motor yang proper mereka sediakan, dengan ya pembinaan yang benar-benar terstruktur banget. Ya jadi sayang banget sebenarnya sih kalau buat saya kalau memang harus kena dampak dari itu. Karena kenapa saya ngomong kayak begini? Udah terbukti beberapa teman-teman penjual motor second itu ngaku bahwa gara-gara berita ini, kasus ini dan segala macam, produk-produk dari Honda itu susah lakunya. Ada yang sampai nyetok banyak motor-motor Matic Honda itu, mereka benar-benar pusing karena motornya nggak keluar sama sekali, yang biasanya satu bulan tuh bisa 5, 6 keluar paling sedikit gitu kan, tapi ternyata nggak keluar, dan mereka bingung juga mau diapain motor-motor tersebut gara-gara viralnya itu. Jadi daya beli masyarakat juga jadi turun, intinya seperti itu kan. Itu baru dampak yang langsung dirasakan oleh penjual motor second. Bagaimana dengan Astra Honda Motor sendiri kan selaku pembuat dan juga penjual motor dari Honda Motor sendiri atau motor Honda bikinan Astra kan. Jadinya pastinya bakal terdampak. Namun sayangnya kita nggak akan tahu data penjualan, udah lama banget kita nggak tahu data IC penjualan pabrikan-pabrikan tentang market share mereka. Jadi ya kita nggak tahu penurunannya, pasti ada penurunan, dan demand pembeli juga bakal mungkin beralih ke merek lain jika mereka memang harus beli kendaraan, ataupun ya
menahan diri nggak beli kendaraan dulu sampai ada kejelasan dari mungkin produsen Astra Honda Motor bagaimana apakah mereka merubah struktur dari sasis tersebut ataupun seperti apa, itu masih kita pantau lagi. Tapi saya sih nggak peduli juga, saya nggak akan pantau. Tapi karena saya juga belum ada rencana beli motor, kecuali dikasih motor ya alhamdulillah kan, maksudnya ya kalau dikasih kan alhamdulillah, kita kan bersyukur aja. Tapi kalau beli saya memang nggak ada rencana dan segala macam. Itu yang saya pikirin tentang dampak ke divisi Astra Honda Racing Team. Jadi ya sayang banget ya kalau memang benar-benar terdampak. Kita tunggu 2024 2025 apakah program Astra Honda Racing Team masih seperti ini ataupun kena dampak yang cukup besar, dihajar gara-gara sasis tersebut. Jadinya mereka harus menahan diri untuk budget pengeluaran pembalap-pembalap binaan yang itu biayanya nggak sedikit, sangat-sangat banyak, sangat-sangat menguras kantong. Kalau buat sebuah corporate ya, sponsor-sponsor itu sangat menguras kantong banget, karena bukan sekedar puluhan juta, bukan sekedar ratusan juta, mainnya udah sekitar miliaran dianggarin kan buat pembalap-pembalap binaan itu. Apapun hasil mereka kan, mau itu mereka dapat hasil juara, mau nggak juara ataupun dapat bagus ataupun seperti apa, mereka nggak masang target yang seperti apa. Yang penting mereka, yang saya tahu sih, menyalurkan binaan-binaan mereka, bibit-bibit binaan mereka untuk sampai jenjang ke Grand Prix, ya ujung-ujungnya MotoGP, karena target mereka di sana kan, yang kita tahu seperti itu. Ataupun ya paling dekat ya Asia Road Racing Championship. Kita lihat 2024 2025 apakah masih benar-benar mungkin. Kalau sampai Asia Production 250 cc cuma 2 pembalap, berarti ada dampak dari sasis tersebut. Biasanya kan mereka 3 motor, kalau cuma ada 2 artinya ada dampak dan terlihat. Oke, kita lihat ke depannya seperti apa. Makanya buat saya sih nahan diri aja, saya jarang-jarang komentar karena saya sendiri nggak ngalamin, saya sendiri nggak memiliki. Jadi buat apa saya komentar, ikut-ikut rame-ramein ataupun apa, karena nggak ada gunanya juga buat saya. Itu ya, seperti itu ya. Kita ya wait and see aja dan cuma melihat dan berbicara sesuai proporsionalnya aja gitu kan. Ya mungkin gini aja, konten santai, konten ringan-ringan. Ini udah lama pengen saya upload tapi masih saya pikir-pikir karena saya nggak pengen jadi apa gitu lah, jadi so tau ataupun apa ataupun. Tapi ini pasti yang saya pikirin dampak dari masalah sasis motor Honda. Oke, mungkin boleh ditulis pendapat teman-teman seperti biasa di kolom komentar, kita diskusi di sana. Dan yang terpenting adalah sehat-sehat buat kalian semua, jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa. Semoga hidup kalian semakin berkah dan juga murah rezeki dan juga semakin bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye-bye.